Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan, kesehatan, taufik serta hidayahnya sehingga kemudian kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, termasuk melaksanakan kajian ini. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab ke-23, babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab ini dan sudah menjelaskannya. Maka hari ini kita akan membaca hadis-hadis dalam bab ini. Ada cukup banyak hadis dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ini. Hadis yang pertama dari bab ke-23 atau hadis yang ke-184. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka hendaklah dia merubah dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu maka hendaklah dia merubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan perawi sahabinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Sudah kita sebut secara singkat biografinya sebelum ini. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya, umat Islam, ketika melihat kemungkaran mereka harus berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Merubah di sini artinya melarang terjadinya atau jangan sampai ada kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Ini berarti nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Ada kemungkaran yang akan terjadi atau sedang terjadi, maka kemudian kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran tersebut, yaitu dengan mencegah terjadinya atau mencegah semakin menjadi-jadinya kemungkaran yang sedang berlangsung. Yang pertama yang kita bisa ambil pelajarannya, bahwa Rasulullah mengatakan man ra'a, barang siapa melihat. Maka syarat orang yang nahi mungkar itu harus betul-betul melihat. Melihat artinya dia berada di tempat kejadian kemungkaran tersebut yang sedang terjadi, dan dia melihatnya secara langsung. Bukan dia mendengar dari orang lain bahwa sedang terjadi kemungkaran, tapi dia tidak bisa memastikan. Kalau dia tidak bisa memastikan, maka dia tidak bisa melakukan nahi mungkar, karena dia tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Maka dia harus melihat dan hadir di tempat terjadinya kemungkaran. Oleh karena itu, babnya nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah jangan sampai kemungkarannya terjadi, atau mencegah jangan sampai kemungkaran yang sedang terjadi berlanjut. Berbeda kalau kemungkaran sudah terjadi. Kalau dia mendengar, kemungkinan besarnya adalah bahwa
kemungkaran sudah terjadi. Maka misalnya dia ada orang mengatakan kemarin ada kejadian seperti ini, berarti dia mendengar dan kemungkarannya sudah terjadi sebelumnya. Nah, kalau kemungkaran sudah terjadi sebelumnya, dia tidak bisa merubahnya. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah memberi nasihat kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Atau kalau dia pihak yang mempunyai wewenang, dalam hal ini adalah pemerintah atau lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, maka kemungkaran tersebut bisa diusut dan diadili atau dibawa ke ranah hukum, supaya orang yang melakukan kemungkaran, melakukan tindakan kriminalitas tersebut bisa mendapatkan sanksinya sesuai dengan hukum Islam. Jadi syarat pertama merubah kemungkaran adalah harus melihatnya. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa merubah kemungkaran itu dengan semua kemampuan yang dimiliki. Diawali dari tangan. Tangan ini kinayah ya, bahasa kiasan untuk kekuasaan. Maksudnya kalau merubah kemungkaran tidak harus pasti dengan tangan, bisa jadi dengan kaki, bisa jadi dengan menurunkan, misalnya memerintahkan pihak yang di bawah kekuasaannya untuk merubah tersebut. Misalnya dia seorang petinggi, dia bisa menyuruh anak buahnya untuk merubahnya, melakukan aksi begitu ya, tindakan kepada suatu perbuatan yang mungkar. Jadi di sini tangan artinya adalah kekuasaan, tidak harus dengan tangannya secara harfiah, tetapi adalah dengan kekuasaan yang dimilikinya. Maka orang yang mempunyai kekuasaan itu mempunyai peluang yang besar untuk bisa menegakkan agama. Karena di sini kita lihat Rasulullah mendahulukannya daripada lisan dengan hati. Karena kekuasaan itulah yang nanti mempunyai daya, mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh yang besar terhadap ditegakkannya kebenaran. Maka ini menjadi panduan bagi kita umat Islam apabila mendapatkan wewenang dalam bidang apapun, dalam posisi apapun. Kalau mempunyai wewenang, mempunyai jabatan, maka jabatan itu harus digunakan dalam rangka kebaikan. Jabatan itu harus digunakan dalam rangka khidmah kepada masyarakat. Jabatan harus digunakan dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, ketentraman, kenyamanan bagi masyarakat. Bukan digunakan untuk sewenang-wenang mengambil hak orang lain atau sewenang-wenang mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau tidak mampu, maka dia bisa merubah dengan pilihan yang lain, adalah dengan lisannya. Dengan lisan artinya dengan kata-kata yang bisa mempengaruhi kemungkaran tersebut supaya tidak terjadi atau terus berlanjut. Nah, kata-kata ini, lisan ini tentunya juga adalah bahasa kiasan. Kalau zaman sekarang, lisan itu bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk tulisan. Tulisan ini bisa berbentuk tulisan resmi dalam media cetak atau tulisan resmi di media elektronik atau di tempat-tempat yang lain yang bisa mempengaruhi supaya kemungkaran tersebut tidak terus berlanjut. Misalnya kita kasih contoh, ada misalnya sebuah diskotik baru dibuka di suatu tempat, kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan kemaksiatan di situ. Terus menerus terjadi. Ini kan kemungkaran yang sedang berlangsung. Kita barangkali karena tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan secara dengan tindakan nyata, maka kita bisa menggunakan lisan. Lisan di sini bisa berupa opini di masyarakat, bahwa kita menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, ini ada sesuatu yang sedang terjadi yang salah, kita kenapa diam saja, kita harus melakukan sesuatu. Misalnya, itu adalah salah satu tindakan merubah kemungkaran dengan lisan. Itu bisa ditulis dalam media cetak, bisa ditulis dalam media-media yang lainnya. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan kalau tidak mampu, maka dia menggunakan hatinya. Menggunakan hati ini artinya adalah dia tidak rela kemungkaran itu terjadi.
dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa supaya Allah mengabulkan untuk supaya kemungkaran ini dihilangkan. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan nahi mungkar dengan hati, yaitu dengan mempunyai kebencian terhadap kemungkaran yang sedang terjadi dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada pihak yang bisa, yang mampu, yang punya kekuasaan atau punya lisan atau punya kemampuan untuk menulis supaya kemungkaran itu tidak terus terjadi atau betul-betul sama sekali dihapuskan. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan nahi mungkar. Tingkatannya dari mulai jika punya kekuasaan dengan kekuasaan, jika tidak mampu maka dengan lisan atau dengan tulisan, jika tidak mampu maka dengan membenci perbuatan tersebut. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua di sini nanti hadis riwayat Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di akhir hadisnya dikatakan wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada di balik itu, sesudah itu, satu keimanan walaupun hanya setitik, sebiji sawi. Kalau dia tidak punya perasaan membenci kemungkaran sama sekali, dia merubah dengan tangan, dengan kuasaan tidak, dengan lisan tidak, dengan tulisan tidak, bahkan ridha dengan perbuatan tersebut, berarti walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, enggak ada keimanan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia melihat kemungkaran tapi malah senang. Lihat kemungkaran tidak ada perasaan terluka hatinya. Ketika ada sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang kita terluka karena ada hak Allah yang dilanggar, ada hak Allah yang telah dinodai. Kita sebagai umat Islam harus prihatin. Baik, di antara yang bisa kita ambil dari hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama mengenai bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang dan bertingkat-tingkat. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat iman itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama. Maka ada imannya para nabi, ada imannya para sahabat, ada imannya para ulama, ada imannya orang awam, ada imannya para pendosa, ada imannya orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Jadi bertingkat-tingkat. Maka imannya nabi tidak sama dengan imannya sahabat tidak sama dengan imannya misalnya tabi'in, imannya tabi'in tidak sama dengan imannya orang normal, orang awam biasa. Ada peringkatnya. Dan karena ada peringkatnya, maka iman itu bisa bertambah. Artinya orang bisa menaikkan peringkatnya. Dia imannya orang awam, tapi karena dia terus-menerus memupuk keimanannya dengan amal soleh, maka kemudian dia naik tingkatannya menjadi seperti imannya para ulama misalnya. Jadi iman itu bisa dinaikkan, bisa ditingkatkan. Dengan apa? Ulama mengatakan yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambahnya dengan melakukan ketaatan dan berkurangnya dengan melakukan kemaksiatan. Maka dari sini kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Iman itu diawali dari membenarkan dalam hati. Hatinya mempunyai keyakinan, yakin benar Allah ada, yakin benar Rasulullah adalah utusan Allah, yakin benar ada surga dan neraka. Ini keimanan dalam hati, membenarkan. Yang kedua, iqrarun bil lisan. Kemudian mewujudkannya, melafazkannya, mengikrarkannya dengan ucapan, dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, melaksanakannya dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk amalan. Maka iman mempunyai tiga dimensi. Dimensi hati, dimensi ucapan, dan dimensi perbuatan. Semuanya merupakan bagian yang utuh, yang tidak terpisahkan dari keimanan. Artinya, kalau salah satu tidak ada, maka itu bisa merusak sama sekali keimanan menjadi tidak ada, atau bisa menguranginya. Contoh, kalau misalnya orang ngomong, berkata, saya beriman, kemudian dia melaksanakan sholat, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan agama, diperintahkan Allah, tapi hatinya tidak membenarkan, hatinya tidak yakin, dia tidak percaya dengan Allah,
tapi pura-pura ngomong saya percaya, pura-pura melakukan ketaatan, maka ini imannya tidak diterima sama sekali. Karena yang paling penting yang pertama adalah keyakinannya dulu. Atau contoh yang lain, ada orang yakin, sudah mengatakan syahadat, saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi misalnya kewajibannya tidak dilaksanakan secara lengkap. Sholatnya kadang iya, kadang tidak. Puasanya kadang iya, kadang kurang. Zakatnya kadang iya, kadang tidak. Berarti imannya berkurang, tidak lengkap. Atau misalnya dia melaksanakan semua yang wajib, tetapi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala juga dikerjakan. Berarti imannya berkurang. Jadi, salah satu dari tiga ini bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan sama sekali. Yang menghilangkan sama sekali adalah jika tidak ada keyakinan dalam hati. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah yang disebut dengan para munafikun, orang-orang munafik. Orang munafik mereka berikrar, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mereka juga salat. Ya, walaupun tidak lengkap, dalam artian kalau dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya salat yang inna afqalu salati 'alal munafiqin al-isya was subuh. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dengan subuh. Maka mereka salat isya dan subuh enggak datang karena itu waktunya istirahat. Dan bagi orang yang tidak ada keimanan, susah untuk memotivasi diri untuk bangun atau untuk pergi ke masjid untuk sholat. Jadi mereka berikrar syahadat, pura-pura beribadah, tapi dalam hatinya tidak ada keimanan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik pada zaman Nabi yang dimaksud di sini, dan juga yang sejenis yang mempunyai konteks yang sama dengan orang-orang pada zaman Nabi, orang munafik pada zaman Nabi. Fiddarkil asfali minan nar, di dalam kerak api neraka, neraka yang paling bawah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami iman dengan tiga dimensi ini. Barangkali orang bertanya, mengatakan atau protes, loh iman kan artinya kepercayaan. Kenapa kita masukkan perbuatan dalam kepercayaan? Itu kan hal yang berbeda. Kita mengatakan iman yang berarti kepercayaan itu secara bahasa. Tapi ketika iman sudah berubah menjadi sebuah istilah, terminologi dalam agama, maka dia mempunyai tiga dimensi tersebut. Dan syariat kita, Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memperkenalkan istilah-istilah yang dahulunya secara bahasa mempunyai makna, tapi kemudian ketika berpindah menjadi bagian atau terminologi dalam syariat, dia mempunyai makna yang baru, yang lebih kompleks. Contoh misalnya, salat. Salat secara bahasa artinya berdoa. Yusolli artinya berdoa. Tetapi ketika kata salat kemudian diadopsi dalam tanda kutip ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istilah peribadatan tertentu, Allah menyebut dalam Al-Qur'an aqimus shalah wa atuz zakah. Kata aqimus shalah, tegakkan salat, bukan artinya tegakkan berdoa, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah merubahnya, menggunakannya untuk istilah baru, terminologi yang baru dalam syariat, maka kemudian itu menjadi hal yang baru yang lebih lengkap, bukan hanya sekedar sholat. Maka kemudian ulama memberikan definisi sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun, dengan syarat-syarat tertentu. Berarti dia berubah menjadi dari makna bahasanya menuju makna terminologi secara agama yang itu lebih kompleks atau lebih sempurna. Sama dengan keyakinan tadi, iman secara bahasa artinya percaya, tapi ketika digunakan dalam istilah syariat, maka iman itu mempunyai makna yang berbeda, yang lebih lengkap tadi, mengandung tiga dimensi. Nah, dalam hal ini ada satu firqah, satu kelompok dalam Islam dulu munculnya. Sekarang barangkali tidak ada yang mendeklar, mengatakan dia mempunyai keyakinan ini, atau mungkin barangkali dia mengikuti, barangkali ada orang yang mengikuti, tapi sebagai sebuah kelompok yang hidup di masyarakat barangkali tidak ada. Yaitu kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan dalam hati saja. Maka iman itu tidak bertambah dan berkurang karena dia keyakinan. Keyakinan tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Dia tempatnya dalam hati. Dan keimanan itu sama semua. Imannya Rasulullah sama dengan imannya perampok, naudzubillah min dzalik. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya pencuri misalnya. Karena iman itu sama. Nah, ini tentunya adalah pemahaman yang fatal. Karena konsekuensi dari pemahaman ini,
Orang yang sudah beriman, yakin ada Allah, kemudian tidak syahadat, tidak sholat, maka dia akan dianggap sebagai orang yang sempurna imannya. Padahal dalam Islam 3 dimensi ini harus terpenuhi untuk dikatakan sebagai seorang mukmin yang sejati. Jadi mukmin itu juga beriman, yakin, tapi juga syahadat, tapi juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang kedua, hadis ke-185. Wathani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli." Tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali di antara umatnya itu ada yang menjadi hawari wa ashab. Hawari artinya penolong. Wa ashab, dan sahabat-sahabat, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, yang mereka melaksanakan sunnah Nabi tersebut dan mengikuti perintah-perintahnya. Baik, kita jelaskan per frase begitu ya, supaya urut dari awal. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai penolong dan sahabat-sahabat. Hawari artinya adalah penolong, orang-orang dekat yang berada di sekeliling nabi itu, yang selalu bersiap untuk menolong dan menyebarkan dakwah dari nabi tersebut. Wa ashab, dan sahabat-sahabat, orang-orang dekat juga di sekelilingnya yang mengikutinya, yang kata Rasulullah ya'khudhu nabi sunnatihi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi tersebut, wa yaqtadu nabi amrihi, dan melaksanakan dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Tentunya sabda Nabi ini tidak secara mutlak artinya berarti semuanya pasti punya. Tidak semuanya pasti punya, tapi sebagian besar punya. Kok bisa? Ya, karena Rasulullah sendiri dalam hadis yang lain mengatakan, Rasulullah pernah diperlihatkan Allah SWT kejadian di mahsyar ketika umat manusia semua dibangkitkan dari kubur, kemudian digiring pada mahsyar. Semua yang digiring itu mengikuti pemimpinnya. Kalau dia jahat, mengikuti pemimpin yang jahat. Misalnya Fir'aun, yaqdumu qaumahum, kata Al-Quran. Jadi Fir'aun ini ya di depan memimpin kaumnya untuk masuk neraka. Di padang mahsyar ketika dibangkitkan, mereka bareng-bareng dengan Fir'aun. Sebagaimana juga orang-orang yang baik bersama para pemimpinnya, para nabi. Nah, Rasulullah mengatakan, ra'aitun nabi wa ma'ahu rahtun. Aku melihat seorang nabi dan dia mempunyai pengikut yang sangat banyak sekali. Yang di antaranya Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah SAW mempunyai pengikut yang sangat banyak sekali. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu rajulan. Saya juga melihat seorang nabi di padang mahsyar itu, pengikutnya cuma 2 orang. Jadi hawarinya, penolongnya dan sahabatnya cuma 2 orang. Wa ra'aitun nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi dan dia tidak mempunyai seorang penolong pun, nggak ada pengikut satupun. Jadi dia berdakwah, tapi tidak ada satupun kaumnya yang mau menerima dakwanya. Kita bisa ambil contohnya dalam Al-Quran sendiri ada ya, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut yang mengikuti dakwahnya cuma 2 putrinya saja. Istrinya sendiri nggak ikut, semua kaumnya dibinasakan. Walaupun kita tidak tahu kisah Nabi Lut setelahnya ya, tapi ketika dakwah pertamanya di kampungnya itu, di kampung Sodom itu, di kota Sodom itu semuanya nggak ada yang ikut. Cuma anaknya, 2 orang putri, dan istrinya sendiri juga nggak ikut. Nabi Nuh juga belasan orang, dalam tafsir dikatakan 13 orang atau berapa, sangat sedikit sekali. Jadi sabda Rasul ini bukan secara mutlak, tapi sebagian besar Nabi itu mempunyai hawari dan ashab, penolong dan sahabat-sahabat. Tapi ada juga yang barangkali tidak ada sama sekali. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alu. Kemudian mengikuti mereka atau muncul setelah mereka khulufun, yaitu para pengganti-pengganti. Dari kata khalf artinya di belakang. Jadi khalifah itu dari kata yang sama,
Di belakang artinya datangnya belakangan, datang setelah orang yang pertama, yang kedua dan seterusnya, namanya khalifah. Maka disebut dengan pengganti, wakil. Khulufun, pengganti-pengganti atau orang yang datang sesudahnya, yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa generasi sesudahnya, sesudah Nabi dan para sahabat dan para hawarinya ini, derajatnya lebih rendah, dan bahkan sampai pada derajat di mana ada sekelompok orang yang hanya ngomong saja tapi tidak melaksanakan apa yang diomongkan tersebut, yang disampaikan tersebut. Nah, ini menjadi introspeksi untuk kita semua, termasuk para penceramah, para dai, para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, bahwa mereka harus berusaha semaksimal mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat itu dilaksanakan dalam kehidupannya. Tentunya usaha itu barangkali bisa berhasil maksimal, barangkali tidak terlalu maksimal, barangkali mungkin namanya orang punya kemampuannya masing-masing. Tapi tetap harus ada azam, harus ada niat baik dalam dirinya untuk melaksanakan apa yang dia ajarkan kepada manusia, supaya kita tidak termasuk dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan mengenai orang Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu menyuruh orang berbuat baik tapi kamu lupa dengan dirimu sendiri? Dirimu aja nggak kamu suruh berbuat baik, orang lain kamu suruh berbuat baik. Tapi sebagaimana kita sebutkan sebelumnya pada pembahasan awal, bahwa itu tidak menjadi syarat untuk berbicara. Jadi tidak ada syarat orang yang ngomong kebaikan harus sudah melaksanakannya dan harus sempurna melaksanakannya. Tidak. Karena kalau seperti itu tidak akan ada orang yang mengajarkan kebaikan, tidak akan ada orang yang berdakwah, tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, karena semua dituntut untuk melaksanakan secara sempurna apa yang disampaikannya. Siapa yang bisa sempurna? Siapa yang bisa melaksanakan semua ketaatan kepada Allah SWT dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah SWT? Siapa? Nabi saja kalau tidak dijaga Allah SWT tidak mungkin. Nabi yang dijaga Allah SWT saja kadang-kadang salah, tapi ketika salah kemudian segera ditegur Allah SWT dan diberikan penjelasan, dikoreksi supaya dia tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Kita tahu Rasulullah SAW pernah ditegur Allah SWT ketika beliau di Makkah berdakwah kepada orang-orang yang pembesar-pembesar, orang-orang kaya yang berpengaruh, kemudian orang-orang yang miskin yang datang tidak dihiraukan. Rasulullah sampai ditegur dengan ayat, Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia berbuka masam dan berpaling ketika ada seorang buta yang datang. Yang buta yang datang ini padahal dia punya niat yang ikhlas, hati yang bersih untuk belajar Islam. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak tahu bahwa kalau dia ini yang buta, yang tidak punya kedudukan, yang miskin, hatinya bersih, ingin berubah, ingin jadi seorang muslim yang baik. Nabi Yunus pernah melakukan kesalahan, kemudian langsung ditegur oleh Allah SWT dengan teguran yang sangat keras. Nanti kita akan jelaskan, mungkin barangkali relevan dengan hadis yang selanjutnya. Dilempar ke dalam laut, kemudian dimakan oleh ikan, sehingga sampai kesakitan di dalam ikan tersebut. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, dilarang Allah untuk makan buah syajaratul khuldi. Kata setannya mengatakan ini syajaratul khuldi wa mulkan la yabla, yaitu kebohongan dia. Iblis mengatakan ini adalah buah keabadian dan kerajaan yang tidak akan hancur. Dan Adam jadi melaksanakannya, melakukan itu, sehingga kemudian diusir dari surga, diturunkan ke bumi. Sebuah kesalahan. Nah, Nabi itu kalau tidak ditegur Allah Subhanahu wa taala bisa dia berbuat kesalahan, tapi seorang nabi bedanya ketika salah segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dikoreksi, sehingga kemudian dia bertaubat dan kemudian kesalahannya dihapus dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, nabi yang melakukan kesalahan itu sangat sedikit sekali ya. Jadi kembali kepada hadis ini, berarti tidak disyaratkan orang yang berdakwah atau orang yang mengajarkan kebaikan untuk melaksanakan semua yang diucapkannya, tetapi dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diucapkannya tersebut. Karena kalau tidak, kalau dia memang niatnya hanya ngomong tidak mau melaksanakan, maka akan masuk dalam ancaman-ancaman Allah dalam ayat yang kita sebutkan tadi dan juga hadis ini.
Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Berarti mereka mengadakan hal yang baru, membuat bid'ah dalam agama. Kita sudah jelaskan bid'ah seperti apa sebelumnya. Jadi mereka suka untuk mempunyai kreasi-kreasi dalam agama yang dilarang tentunya. Bid'ah yang buruk, yang kata Allah, kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, itu kesesatan. Yaitu menambahkan hal yang baru dalam agama, yaitu dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah yang mahdhah. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka barang siapa yang memerangi mereka dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dia adalah seorang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada iman di balik itu semua walaupun hanya sebiji sawi. Kita melihat hadis ini, keumuman hadis ini tentunya harus dihubungkan dengan hadis yang lain, di antaranya hadis yang baru saja kita baca sebelumnya, bahwa tingkatannya bukan langsung dari kekuasaan kemudian tidak ada iman, tapi kata Rasulullah dalam hadis sebelumnya, dari kekuasaan, dari dengan tangan, kemudian berpindah dengan lisan, kemudian dengan hati, baru setelah itu kalau tidak ada melakukan mungkar, tidak merubah kemungkaran dengan hati sekalipun tidak ada, maka itu berarti tidak ada keimanan dalam hatinya. Hadis yang selanjutnya, hadis 186 atau hadis yang ketiga. An Abil Walid Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu qala, dari Abul Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, fil usri wal yusri, dalam kondisi mudah ataupun sulit, dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam kondisi mempunyai harta ataupun tidak mempunyai harta, wal mansyati wal makrahi, dalam kondisi bersemangat ataupun malas, wa ala atharatin alaina, dan berbaiat untuk tetap taat walaupun pemimpinnya mengambil hak, merebut haknya. Wa ala alla nunazi al-amra ahlahu, dan kita berbaiat untuk tidak melakukan pemberontakan, merebut kekuasaan dari yang berkuasa, illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan, kecuali kalau kalian, kata Rasulullah, melihat kekufuran yang nyata, yang kamu mempunyai hujjah, argumentasi di depan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna, dan kita berbaiat untuk selalu wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna, dan kita berbaiat untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim, dan untuk tidak takut di sisi Allah cercaan orang yang mencerca. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan, al-mansyati wal makrahi bi fathi mimihima. Al-mansyat dan makrah, mimnya keduanya di fathah, mansyat dan makrah, bukan minsyat, bukan mikrah. Ai fi sahli was sa'bi, artinya dalam kondisi mudah dan kondisi susah. Wal atharah, kata atharah al-ikhtisasu bil mushtarak, yaitu merebut, mengambil, mendominasi atau memonopoli. Waqad sabaqa bayanuha, dan sudah kami jelaskan sebelumnya. Bawahan bi fathil ba'il muwahhadah ba'daha waw thumma alifun thumma ha'un, itu bawah, membacanya ba-nya di fathah, kemudian wawunya di fathah, kemudian ha. Ai zahiran la yahtamilu ta'wilan, artinya jelas yang tidak ada takwil, tidak ada penafsiran selain hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Beliau di antara duta kaum Ansar yang berbaiat di Baiatul Aqabah pertama dan kedua di musim haji.
termasuk di antara 70 orang yang berbaiat kepada Rasulullah, dan di antara 12 yang datang pertama yang menjadi dutanya orang Ansar. Maka di sini beliau menjelaskan mengenai baiat yang dulu beliau lakukan. Ketika umat Islam, ketika kaum muslimin dari Quraisy berhijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Kemudian di sini Rasulullah mempersaudarakan Ubadah bin Samit dengan Abu Marsad al-Ghanawi. Ubadah bin Samit mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW karena imannya, kalau masuk Islamnya beliau sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Maka beliau ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Dan beliau juga mempunyai umur panjang sampai zaman Umar bin Khattab dan mengikuti peperangan untuk membuka Mesir. Jadi Mesir dikalahkan pada zaman Umar, dan Ubadah bin Samit di antara sahabat yang ikut dalam peperangan tersebut. Beliau hafal Al-Quran, di antara beberapa sahabat atau puluhan sahabat yang hafal Al-Quran. Maka beliau mengajarkan Al-Quran kepada Ahlu Suffah. Ahlu Suffah adalah orang-orang yang baru berhijrah ke Madinah dan tidak punya tempat tinggal, kemudian tinggal di belakang masjid. Orang-orang, ya sebagian muhajirin dari Makkah juga di awal-awal ya. Dan kemudian pada zaman zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dijadikan atau dikirim oleh Umar sebagai pendakwah bersama dengan Mu'adz bin Jabal dan juga bersama Abu Darda. Diperintahkan atau dikirimkan ke Syam, ke daerah Suriah, Palestina dan sekitarnya. Kalau Mu'adz itu ke Damaskus. Kalau Ubadah ini dikirimkan ke Palestina. Maka kemudian beliau juga pernah sempat menjadi gubernur di sana. Tapi bukan Palestinanya secara umum ya, ada beberapa kota di sana. Dan kemudian meninggalnya juga di sana. Dikatakan meninggalnya di Ramallah di Palestina. Beliau dikatakan sebagai seorang sahabat yang warak, yang lembut, yang mempunyai perawakan yang ganteng dan tinggi besar. Diceritakan ketika di akhir hayatnya, ketika beliau akan meninggal, sudah tua, umur 70-an. Beliau memerintahkan kepada ahli keluarganya untuk membawa kasurnya itu di tengah rumah. Jadi kalau rumah orang Arab itu hampir sama dengan sebagai rumah India sekarang, orang India sekarang. Jadi di tengah rumah itu ada space yang tidak ada atapnya ya, seperti taman di tengah-tengahnya begitu. Jadi orang di pinggir-pinggirnya itu adalah rumah, kamar-kamar, ruangan-ruangan, kemudian tengahnya ada yang kosong. Itu disebut dengan sahnul bait. Sahnul bait itu tengahnya rumah itu. Nah, tempat itu biasa tempat berkumpul dan beraktivitas juga keluarga tersebut. Ubadah bin Samit memerintahkan kepada keluarganya untuk membawanya di sahnul bait ini, di tengah-tengah rumah, kemudian memanggil semua anggota keluarga termasuk budak-budaknya, termasuk siapapun yang tinggal di rumahnya. Kemudian mengatakan, barangkali selama ini saya berinteraksi dengan kalian, mungkin saya pernah menzalimi kalian. Maka di saat ini, sebelum saya meninggal, saya merasa ini adalah hari terakhir saya. Sebelum saya meninggal, siapa yang merasa pernah saya zalimi, silahkan membalas kepada saya sekarang ini. Jadi beliau sudah akan meninggal, justru malah minta supaya kalau ada yang mau membalas, silahkan membalas. Maka semua ahli keluarganya mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang yang baik, seorang ayah yang baik, seorang tuan yang baik, dan seterusnya. Semuanya memujinya. Dan kemudian Ubadah mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah hal ini. Dan beliau berwasiat kepada keluarganya, kalau saya mati nanti kalian jangan menangis, jangan tangisi saya. Memang sudah waktunya saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat. Dan kemudian beliau menyuruh keluarganya, nanti kalau saya meninggal kalian berwudulah, kemudian sholatlah dan doakanlah saya dan doakanlah keluarga kalian. Beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah atau 45 Hijriah.
dan umurnya 72 tahun. Dalam hadis ini Ubadah bin Samit menceritakan mengenai isi baiat yang beliau lakukan kepada Rasulullah SAW pada baiat Aqabah. Ketika di Aqabah itu, waktu itu Rasulullah SAW itu dalam keadaan penindasan yang sangat keras oleh orang-orang Quraisy ya. Setelah waktu itu diembargo di Syekh Bani Hashim. Jadi mereka semua keluarga Bani Hashim ini, Rasulullah dan para kerabatnya, termasuk yang tidak Islam tapi keluarga Rasulullah, dikeluarkan dari Makkah di tanah mereka di Syekh Bani Hashim ini, semacam lembah begitu. Dan kemudian mereka diembargo, tidak boleh menikah, tidak boleh berjual beli dengan mereka, tidak boleh memberi makan kepada mereka, tidak boleh melakukan transaksi apapun termasuk menikah dan lain-lain. Semuanya tidak boleh dilakukan, dan kemudian mereka dibiarkan kelaparan selama 3 tahun. Setelah itu baru kemudian ada salah seorang pemuka Quraisy yang berniat atau berinisiatif untuk memutus atau menghentikan embargo tersebut dan merobek surat yang digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan embargo itu, dan ternyata suratnya sudah dimakan rayap. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah bertemu dengan para jamaah haji yang datang ke Makkah, diantaranya dari kalangan orang-orang Aus dan Khazraj dari Madinah. Disitulah kemudian Rasulullah berdakwah dan menyampaikan risalah Islam, dan banyak dari mereka ada 2 kali pertemuan, bai'ah Aqabah pertama dan bai'ah Aqabah kedua, yang kemudian Rasulullah membaiat mereka, mengambil janji setia mereka supaya mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi cikal bakal hijrah Nabi ke Madinah. Nah, isi dari bait itu disampaikan di sini oleh Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, kami berbaiat kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Ini sifatnya kepada pemimpin, karena Rasulullah waktu itu sebagai pemimpin, untuk mendengar dan taat dalam kondisi apapun, kondisi susah, kondisi senang, kondisi punya uang, tidak punya uang, miskin, kaya, selalu taat kepada Rasulullah SAW. Maka taat kepada pemimpin ini harus dilaksanakan dengan segala kemampuan. Tentunya selama pemimpinnya tidak menyuruh melakukan kemaksiatan. Karena kaidah awalnya seperti disebutkan sebelumnya, bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau tujuannya, kalau hasilnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat, Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah, dia mengatakan, ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taatlah kepadaku selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullah wa rasulah, kalau saya bermaksiat kepada Allah, perintahku adalah bertangan dengan syariat Allah, fala ta'ata li lakum, maka kalian tidak boleh taat atau tidak wajib taat kepadaku. Jadi taat itu dalam innamat ta'atu fi ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik. Wa ala asratin alaina, dan kami berbaiat untuk tetap taat kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut mengambil hak kami. Jadi kadang-kadang ada barangkali beberapa pemimpin yang zalim, dia mengambil hak rakyat, ya, mengambil harta rakyat untuk dirinya sendiri, memperkaya diri. Apakah dalam kondisi ini tetap wajib taat? Rasulullah mengatakan, iya, tetap wajib taat kepada pemimpin yang seperti ini. Tapi wajib taat ini tidak berarti kemudian diam. Tetap harus ada kaidah yang sebelumnya, amar ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau dia punya kemampuan, dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Jadi harus ada amar ma'ruf. Tidak boleh dibiarkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, afdalul jihadi qaulul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah mengatakan yang benar, kebenaran di depan seorang pemimpin yang zalim. Wa alla nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan.
Dan tidak boleh kita merebut kekuasaan, memberontak kepada penguasa, kecuali kalau penguasanya itu betul-betul kafir, betul-betul ingkar dengan syariat Allah, sehingga kita nanti mempunyai argumentasi untuk melakukan pemberontakan itu. Itu pun nanti oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar misalnya dalam Fathul Bari, itu pun harus dengan syarat yang lain, yaitu bahwa ketika kita melakukan hal itu, melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang kafir, yang tidak melaksanakan, yang ingkar dengan syariat Allah, itu tidak menyebabkan kemungkaran atau kemudaratan yang besar, yang lebih besar kepada umat Islam. Jadi kita harus yakin, ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam syarah dalam Fathul Bari, mengatakan kalau pemimpinnya ingkar dengan syariat Allah, betul-betul kekafiran yang nyata, maka kalau ada orang yang mampu untuk melakukan mengganti pemimpin tersebut, maka dia boleh melakukannya dengan syarat tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar kepada masyarakat. Jadi apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari bagian ini, dari frasa ini adalah bahwa memberontak kepada pemimpin itu tidak boleh. Walaupun pemimpinnya melakukan kemaksiatan, ya, walaupun pemimpinnya melakukan kemaksiatan, selama dia masih Muslim, selama dia masih taat pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Bahkan seandainya dia non-Muslim, dalam artian tidak mengikuti syariat Islam, tetapi kita atau umat Islam tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka juga tidak boleh melakukannya, karena akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar kepada umat Islam yang lain. Kemudian bagian terakhir dari hadis ini, wa'ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Dan kami berbaiat untuk selalu mengatakan yang benar dalam kondisi apapun dimanapun, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT, tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Nah, ini bagian yang diambil oleh Imam Nawawi sesuai dengan bab ini, yaitu bahwa kita selalu berpegang dengan kebenaran, tidak takut dengan siapapun. Yang benar-benar, yang salah-salah harus jelas, harus kita bela yang benar, dan harus kita usahakan untuk dihilangkan hal-hal yang mungkar atau yang buruk tersebut, sesuai dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini ada dua sisi yang harus kita highlight juga, ya, mengenai kepemimpinan ini. Yang pertama tadi, seorang rakyat, orang yang dipimpin tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemimpin selama dia masih melaksanakan syariat Allah, masih Muslim, masih melaksanakan sholat dan lain-lain, walaupun dia melakukan kezaliman. Tapi itu tidak menutup atau tidak tidak menghalangi dia untuk melakukan amar ma'ruf dengan cara yang bisa dilakukan. Jadi bukan memberontak, tapi menyampaikan apa yang menjadi hal yang benar. Nah, di sini sering dijadikan sebagai polemik. Bagaimana dengan demonstrasi? Apakah itu boleh? Pertama, kita harus katakan bahwa demonstrasi pada zaman Rasulullah tidak ada. Barang yang tidak ada pada zaman Rasulullah berarti tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Oke. Yang kedua, apakah demonstrasi itu pemberontakan? Ya, demonstrasi tidak memberontak. Orang demonstrasi kok memberontak? Orang cuma keluar ke jalan menyampaikan aspirasinya. Apakah itu memberontak? Memberontak itu membawa senjata, kemudian nembakin pasukannya pemerintah atau berperang dengan pemerintah, itu memberontak. Tapi kalau sekedar menyampaikan pendapat di lapangan, itu bukan memberontak. Oke, berarti demonstrasi bukan memberontak. Terus tujuannya apa demonstrasi? Tujuannya adalah untuk menyampaikan yang ma'ruf dan menahan yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada sebuah kesalahan yang terjadi oleh pemerintah atau oleh yang lain, dan kemudian ada sekelompok orang yang kemudian menyampaikan bahwa ini salah. Ini salah, tidak boleh dilanjutkan. Berarti itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi dalam pemerintahan kita atau dalam negara kita, demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kita sepakat sebagai manusia yang membangun negara ini bersama-sama, menyusun undang-undangnya untuk kepentingan bersama dalam hal-hal yang kita bisa atur bersama,
bahwa orang berdemonstrasi menyampaikan pendapatnya di depan umum itu boleh dilindungi undang-undang selama mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi harus kita highlight di situ bahwa demonstrasi bukan pemberontakan, dan demonstrasi di negara kita dibolehkan secara undang-undang selama taat dengan peraturan-peraturan yang ada, dan kemudian bahwa demonstrasi itu adalah niatnya harus untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk, bukan untuk penjarahan misalnya atau menyebabkan chaos dan lain-lain, bukan seperti itu. Itu dari satu sisi yang dipimpin. Dari sisi pemimpinnya, jangan mentang-mentang jadi pemimpin kemudian berbuat zalim. Jangan mentang-mentang jadi pemimpin kemudian mengambil harta rakyat. Jangan mentang-mentang menjadi pemimpin kemudian korupsi sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan ancaman. Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyah, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada seorang hamba yang Allah karuniakan kepada dia, Allah berikan kepada dia untuk menjadi pemimpin satu masyarakat. Kemudian ketika dia meninggal, dia mati, dia menipu rakyatnya. Menipu ini berarti mengambil harta rakyatnya atau hal yang lain. Tidak amanah dalam kepemimpinan, kecuali Allah akan haramkan surga kepadanya. Jadi ini ancaman yang sangat berat sekali pada para pemimpin yang tidak amanah, yang tidak mau melaksanakan kepemimpinan itu dengan adil, dengan sesuai dengan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus, ini adalah hadis dan itu juga hadis. Jadi semuanya dilaksanakan. Bagi yang dipimpin harus taat, bagi yang memimpin harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan kepemimpinan itu untuk memperkaya diri sendiri atau untuk menzalimi orang lain. Dan kezaliman adalah sebuah dosa yang sangat besar, sebuah dosa yang sangat nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Inni ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, aku sudah mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri. Aku tidak mau menzalimi hambaku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kalian. Fala tazalamu, jangan saling menzalimi. Rasulullah juga mengatakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, terutama orang yang mempunyai potensi untuk melakukan itu. Orang-orang yang punya kekuasaan dalam bentuk yang sangat luas sekali. Kekuasaan ini bisa jadi pemerintahan misalnya. Orang yang punya kekuasaan di pemerintahan punya potensi untuk menzalimi rakyatnya, ya. Orang yang menjadi pemimpin di perusahaan, direktur, CEO atau yang lain bisa menzalimi karyawannya. Seorang dosen yang punya tanggung jawab atau punya kekuasaan di kelasnya atau di mata kuliah yang diajarkannya atau di prodi yang tempat dia mengajar, dia punya potensi untuk menzalimi mahasiswanya. Seorang guru di kelas punya potensi menzalimi murid-muridnya. Bahkan seorang ayah di rumah, yang kata Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Seorang pemimpin rumah tangga mempunyai potensi untuk menzalimi istrinya, menzalimi anak-anaknya. Maka jangan sampai kita melakukan kezaliman itu sedikit pun. Kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai menzalimi dalam bentuk apapun. Yang menjadi guru misalnya, gara-gara misalnya muridnya itu nyebelin banget misalnya, atau dia punya masalah dengan bapaknya, misalnya tetanggaan, kemudian bapaknya nyebelin, anaknya jadi muridnya, anak jadi korban, kemudian dikasih nilai yang jelek misalnya supaya tidak naik kelas. Atau seorang dosen misalnya, ada mahasiswanya yang pernah ngomong menyakiti hati dosen tersebut, kemudian dibawa sampai waktu yang lama, sampai akhirnya ketika anak itu, mahasiswa itu ikut mata kuliahnya, kemudian dikasih nilai yang buruk supaya tidak naik, supaya harus mengulang misalnya. Ini tentunya adalah perbuatan zalim yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan zalim itu ada konsekuensinya di akhirat, maka jangan sampai kita jatuh kepada kezaliman. Hadis yang terakhir yang kita baca hari ini, hadis keempat. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dari
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah." Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum Allah atau melaksanakan syariat Allah dan orang yang jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah, itu seperti orang yang tinggal atau menaiki sebuah kapal. Mereka sama-sama menaiki satu kapal yang sama. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Kapal itu ada dua tingkat. Maka sebagian tinggal di atas, sebagian di bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Yang tinggal di bawah, ketika mereka ingin mengambil air dari laut untuk keperluannya, maka dia harus naik dulu ke permukaan, ke tingkat yang atas, kemudian baru ngambil air. Susah begitu. Kalau yang di atas kan langsung dia mengambil, karena di sampingnya bisa langsung mengambil dari tempatnya begitu. Faqalu, kemudian yang di bawah ini berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana." Yang bawah mengatakan, seandainya kita kasih lubang aja, kita bikin lubang sedikit aja di bawah ini, supaya kita ya nggak capek-capek ke atas dan kita tidak saling mengganggu lah, kita cuma membolongi yang bagian kita saja. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Tapi hal itu kalau dibiarkan, kalau benar yang bawah jadi membuat lubang di bawah untuk ngambil air, maka kalau dibiarkan sesuai apa yang dilakukan oleh yang di bawah ini, semuanya akan tenggelam, akan binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Dan apabila yang di atas kemudian melarangnya, maka orang di bawah ini akan selamat, dan semua yang naik kapal tersebut juga akan selamat. Jadi apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan semuanya. Bukan hanya menyelamatkan orang yang sedang melakukan kemungkaran, bukan. Jadi bukan hanya menyelamatkan dia, orang yang berbuat maksiat itu, dari api neraka, bukan. Tapi bahkan menyelamatkan semuanya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ketika seorang sahabat bertanya, seorang istri Nabi bertanya, "Afanuhlikuna wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah mungkin kita akan binasa padahal ada orang-orang yang baik? Rasul mengatakan, "Na'am idza kathural khabath." Iya, bisa kalau kemaksiatan yang ada, kemungkarannya ada lebih banyak. Artinya di situ orang-orang yang saleh ini tidak berusaha untuk merubah kemungkaran sehingga kemungkaran menjadi di mana-mana walaupun dia sendiri saleh. Atau dalam ayat yang Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dengan azab fitnah yang tidak hanya ditimpakan oleh orang yang zalim saja, tapi kepada siapa? Kepada semuanya, kalau yang baik tadi tidak berusaha untuk merubah atau menghentikan kemungkaran yang terjadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah, yang kita baca beberapa hadis dari Riyadhus Shalihin pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus terus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita, dan kita tidak menunggu untuk melakukan amar ma'ruf itu kalau sudah bisa melaksanakannya, tidak. Tapi kita tetap harus berusaha menjadi orang yang baik, melaksanakan yang diperintahkan Allah, dan di saat yang sama juga kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan, melarang dari hal yang ma'ruf sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.